Bahmijan Paranormal kelahiran Kebumen 21 April 1984 ini adalah orang yang pertama kali membesuk Chris Hatta saat tersandung kasus pemalsuan dokumen pernikahan. Kerap hadir dalam persidangan, ia juga membuat doa bersama pada tanggal 4 Juli sebelum sidang vonis berlangsung. Pria yang disebut paranormal termuda di Indonesia ini sering menulis penerawangannya tentang artis dan peristiwa yang akan terjadi lewat sosial medianya seperti bencana alam yang akan terjadi dan meminta netizen untuk tidak takut dan berdoa. Maret lalu, usai kritik konten Risa Saraswati, Pablo Benua menyindir Mbah Mijan lewat Instagram karena video yang berjudul Mbah Mijan jadi squad jurnal Risa tidak langsung menanggapi. Mbah Mijan akhirnya memposting video tentang sindiran Pablo terhadap dirinya pada tanggal 11 Juli lalu. Mengapa Mbah Mijan baru sekarang mengungkit sindiran Pablo Benua? Seperti apa ramalan Mbah Mijan tentang artis dan peristiwa baru-baru ini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Aku baru tahu ternyata Mbak Mijan ini juga pernah menjadi korban sindirannya Pablo Bare. Coba kita lihat. Kita lihat postingannya. Jadi postingan sindirannya Pablo buat Mbak Mijan itu udah dihapus di akun Instagramnya Pablo. Ya. Tapi ternyata walaupun Mbak Mijan diam-diam udah di capture. Jadi tuh videonya ya, itu captionnya adalah apa bunyinya, pokoknya teringat video, bukan postingan Pablo itu bunyinya gini, sumpah setelah ngeliat dan nonton video si Mbah Mijan, saya jadi ngerasa sekolah itu memang penting katanya gitu. Udah dihapus, tapi Mbah Mijan ternyata ya walaupun nggak komentar, tapi kayaknya agak simpan di hati ya. Masih. Gimana Mbah Mijan? Enggak, sebetulnya gini Kak Ros. Waktu itu kan Mbah kenal dengan Risa. Terus kok ternyata ada celutukan dari Pablo. Tak lihat kok nggak ada yang support Risa gitu kan. Oke. Ya sudah Mbah masuk aja tuh seperti itu. Oh gitu. Nanggapin kalau yaudah Mbah Mijan aja jadi apa itu namanya? Risa Squad. Oh Risa Squad. Gitu sebenarnya. Jadi terus habis itu diposting lagi Mbak Mijan tuh, Mbak Mijan postingannya captionnya bunyinya gini, Mbak Tim. melihat video ini jadi teringat mengenai Sandi. Sandi siapa maksudnya? Sandi. Ya. Jadi Sandi Videonya ini kok ingatnya sama Sandi. Jadi dua-duanya sekolah semua ternyata. Setelah iya. Jadi setelah ngeledekin Mbak Mijan kok masuk semua gitu. Jangan sekali-sekali ngeledek Mbak Mijan nanti sekolah ya. Sekolahnya di mana dulu. Tapi Mbak Mijan sendiri kalau ngelihat kasus ini nih, ini lagi tajam nggak terawangnya atau lagi Lagi agak sedikit buntu karena memang kekenyangan dan kegendutan. Gitu kan. kok bisa begitu sih ya? Iya Oke, coba kita tunjukin foto. Mungkin kalau ada pancingan foto ada kelihatan, oh ini kira-kira ini kalau kayak gini nih biasanya kecenderungannya gimana. Coba lihat foto yang pertama kita lihat tunjukin. Oke. Nah, tadi baru ketemu orang. Mendadak buruk. Ini kalau ngelihat kasus ini menimpakan tadi ada ekspresi kesedihan, ekspresi marah juga, kesel apa sih? Itu bukan foto asli lagi katanya. Apa sih Mbak Mijan, ada pesan apa gitu tentang kasus ini? Ya kita harus belajar sesuatu hal yang unik dari sebuah verbal. Oh verbal, ya. Bagaimana sesuatu hal itu boleh pecah di mulut, Tapi ada juga yang hanya boleh pecah di perut. Itu oh, aja sih sebenarnya. jadi ada kekesalan-kekesalan ini zamannya media sosial ya, ada hal yang bisa diungkapkan, Betul. tapi ada yang nggak perlu juga diungkapin. Betul. Atau kalau diungkapin itu bisa menyakiti orang lain, jadi itu berbahaya. Lanjut, yang berikut fotonya. Lanjut, foto siapa? Foto siapa nih? Berikut foto siapa? Foto siapa? Oh, kalau ini mungkin ada pesan-pesan apa yang bisa kita pelajari dari pasangan ini? Apa? Gini Kak Ros, keberuntungan itu punya manusia, Iya. tapi keberuntungan itu punya titik habis. Gitu. Ketika kita terus menantang keberuntungan kita, pasti akan ketemu dengan titik lemah kita, hari naas kita, masuklah kita. Jadi kalau satu kali aman,
Ya, 1 kali aman, 2 kali aman, 3 kali aman, jangan terus. Stop dulu, redam dulu. Oke, makanya jangan sombong. Ini waktu NASA itu berkaitan juga dengan orang-orang yang tersakiti dan batin aja gitu nggak sih Mbak Mijan? Karma itu sejengkal, Karos. Oh gitu, sejengkal Karma doang. itu sejengkal jaraknya. Jadi kadang-kala kalau pas betul dengan hari naasnya, itu cepat masuknya. Jeder aja gitu. Jadi kalau kita kesal sama orang, sebaiknya? Ya doain aja betul, biar aja yang baik-baik. Gitu. Tapi kalau kesalnya udah kebangetan ya, doainnya yang Iya. Next, foto yang berikut, coba foto yang berikut. Ya. Kalau ini kasus udah lama, libur dulu, Ya, lama. ya. Ini baru mulai masuk lagi. Ya. Ini kan kenal sama semuanya kan Mbak Mijan, udah pernah ketemu Vicky udah, Angela Elga juga udah. Apa pesannya Mbak Mijan? Atau mungkin ada tanda-tanda yang sudah dilihat? Kalau aku lebih pesan-pesan aja lah, Karos. Sebenarnya kita berbicara bahwa wanita itu punya 10 kesempatan dalam memberikan hati kepada orang. Oke. Disakiti, terima, disakiti, terima. Kalau sampai lebih dari 10, biasanya bisa membunuh hanya dengan lidahnya. Oh. Itu wanita. Gitu Karosnya. Jadi jangan terlalu sering-sering disakitin ya. Iya, gitu. Jadi kalau disakitin langsung itu Meldi. Karena kelembutan wanita itu kalau sudah mengeras tajam. Oh, Gitu. jadi seperti ini ya. Iya. Ya. Oke, ini Mbak Mijan ada lagi nih postingannya Mbak Mijan dengan Chris Hatta, tapi ini nggak pakai caption gitu tanpa Iya. berkata-kata. Juni 24 waktu itu ya. Tapi benar nggak sih Mbak Mijan waktu sebenarnya Chris Hatta pernah cerita, jadi kan teman main ini ya airsoft gun gitu ya. Terus Mbak Mijan pernah bilang gini, Chris, kayaknya kamu sekolah deh gitu ya. Ya, waktu itu pernah sempat. Betul, ya, benar. Terus Waktu itu kan sebenarnya dia ya karena mbak keceplosan aja. Dan nanya mancing. Sampai akhirnya ada sesuatu hal yang harusnya tidak saya ungkapin. Masuk dan ternyata keceplosan. Padahal itu udah simpen gitu loh, Kak Ros. Walah, Chris, kayaknya kamu sekolah deh. Ngomongnya gitu. Dan ternyata ketika dia pas jadi tersangka langsung ditahan, itu kan Mbak Mijan sempat langsung wah posting gitu kan, kayak postingnya kayak penyesalan, kayak apa segala macam. Itu apa yang dirasain Mbak Mijan waktu itu? Karena waktu itu sebetulnya dengan kedekatan kita sebagai teman itu kan Mbak pengennya ya jangan ngasih sesuatu hal yang bikin hopeless. Tiba-tiba Mbak keceplosan, itu sesuatu penyesalan yang harusnya jangan Mbak katakan gitu. Jadi kayak seolah-olah lu matain semangat gitu ya. Tapi kan ternyata akhirnya dibebas itu Mbak Mijan dapat ini juga nggak, ada pesan-pesan juga nggak waktu itu? Bahwa endingnya sebenarnya akhirnya baik juga buat Chris. Pertama kali ketika Chris Hatta masuk, kemudian Mbak coba, mungkin kalau Mbak dijadikan orang yang pertama ketemu, iya, tapi barangkali kebetulan. Ketika Mbak ketemu ke sana, kemudian satu hal yang mau Mbak tanyakan adalah, Chris, ceritakan sekali lagi tentang kejujuran kamu tempo lalu. Oke. Ketika Mbak ketemu, kemudian dia bercerita dan masih tetap urutannya Nggak berubah ya? nggak berubah sama sekali. Oke, berarti Mbah di belakangmu seperti itu. Oh, ada satu lagi nih juga teman yang ada di belakangnya yaitu Angela T ya. Oke. Mereka dia akan kita undang duduk di sini, tapi langsung duduk ke kursi fitnah atau fakta. Ayo kita lihat dulu profilnya berikut ini. Profilnya mana profilnya? Itu Tektoviti profil Angelati. Ya udah, panggil aja nih Angelatinya. Panggil aja bagaimana? Udah sini Angelati. Sini. Angelati, mantan personil Seven Icons yang kini menjadi host sebuah acara televisi ini berpacaran dengan pengusaha Daniel Christian. Sempat menikah dengan Arif Theo pada tahun 2014, namun memilih berpisah karena legalitas pernikahan mereka yang tidak tercatat di catatan sipil. Bersahabat dengan Chris Hatta, wanita kelahiran 28 September 1990 itu selalu memberi dukungan dan doa saat Chris harus mendekam di lapas Bula Kapal Bekasi selama 90 hari karena menjadi tersangka atas kasus pemalsuan dokumen nikah yang dilaporkan oleh Hilda Fitriaka. Setelah resmi divonis bebas, Angelati tulis kegembiraannya lewat Instastory. Ia juga mengunggah foto dan berpesan agar Chris tidak menaruh dendam kepada siapapun. Seperti apa persahabatan Angelati dan Chris Hatta? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.
paling mesra ya sahabat Vanessa. Kamu yang jeleti dari awal selalu memuatkan dengan doa. Pokoknya kamu berada persis selalu ada di belakang sampai dia bebas gitu. Iya. Kamu nggak datang pada saat pengumuman keputusan nggak ada? Harusnya datang, tapi tiba-tiba ada callingan, tapi aku video call terus tuh. Oh video call terus sama dia, terus akhirnya kamu begitu? Duh, merinding dan menangis deras di lokasi syuting sampai bingung kru-krunya kenapa nih anak. Oh gitu karena keputusan Iya. membebaskan Chris Hatta. Tapi benar nggak sih sebenarnya antara hubungan kamu sama Chris Hatta itu sebenarnya lebih dari sekedar teman? Oke, kita akan bahas berikutnya, jangan kemana-mana tetap di Ruby. No.